Sama-sama kita baca ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Saudara, kita melihat tentang Raja Ahaz. Siapa Raja Ahaz? Masih bicara tentang Raja Yehuda, ya saudara, masih bicara tentang Raja Yehuda. Dan kalau saudara melihat bagaimana Raja Ahaz digambarkan menjadi raja yang mengerikan, ya saudara, dia begitu terikat sekali dengan yang namanya penyembahan berhala, sampai kemudian dia meniru cara-cara penyembahan berhala yang paling ekstrim dari bangsa-bangsa di luar Tuhan. Apa itu? Mempersembahkan korban anak-anaknya sendiri jadi korban sembelihan. Ya saudara, bangsa-bangsa tidak semua seperti itu, saudaraku. Tidak semua bangsa kafir mempersembahkan korban kepada para Allah mereka dengan cara seperti itu. Tapi sampai begitu luar biasanya Ahaz, ya saudara, anaknya sendiri dia niru persembahan daripada bangsa-bangsa lain. Saudara, ada bangsa-bangsa yang seperti itu, yang mempersembahkan anaknya sendiri yang disembelih untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Maka dia korbankan anaknya, disembelih, dipersembahkan kepada dewa-dewa. Saudara, yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana kalau saudara melihat, saudaraku, ya, kalau saudara melihat keturunan demi keturunan di dalam silsilah atau dalam hierarki kerajaan Yehuda, maka yang saya perhatikan adalah terjadi yang namanya dekadensi, yang namanya penurunan, kemerosotan rohani, ya saudara. Dari yang di atas terus merosot terus. Kalau saudara melihat dari raja-raja sebelumnya, ya saudara, ada Raja Usia, saudaraku, ya Raja Usia baik, saudara. Tetapi raja-raja sebelumnya, saudara, ada Amasya, saudaraku, ya, ada Yoas dan lain sebagainya. Ada raja yang nggak bisa ditegur, ada raja yang kemudian tinggi hati dan lain sebagainya. Yang saya lihat dari keturunan demi keturunan, bukannya stabil rohaninya, apalagi yang namanya menanjak, enggak. Tetapi dari keturunan kepada keturunan, saudaraku, ya, dari anak, cucu, cicit, apalah itu, ya saudara, semakin menurun kadar rohaninya tuh, saudara. Semakin yang namanya terjadi penurunan grade, tambah parah. Dan itu yang terjadi, ya saudara, itu yang terjadi. Penurunan kadar, penurunan kualitas, penurunan apa ya namanya, ya, tingkatan rohani, level rohani, saudara. Ya, semakin ke sana semakin parah. Dan yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, dan keadaan yang seperti itu sedang terjadi, saudara. Keadaan yang seperti itu sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu yang harusnya menjadi sebuah kekhawatiran, ya. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang tua, ada banyak kehidupan kita yang nggak peduli dengan hal yang seperti itu, nggak merasa terpanggil, nggak merasa takut, nggak merasa prihatin dengan keadaan yang seperti itu. Baik-baik aja, cuek-cuek aja. Kenapa? Karena seringkali penilaian kita bukan kepada hal yang rohani. Kita melihat pendidikan mereka baik-baik saja, semuanya baik-baik saja, ya. Tetapi kita nggak melihat tentang apa sebetulnya dan bagaimana sebetulnya kadar rohani anak-anak kita pada hari-hari ini.
Maaf saudara ya, karena saya lihat bahwa ini sesuatu yang sedang berubah terus, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang tabu jadi tidak tabu lagi, sesuatu yang sakral jadi tidak sakral lagi, sesuatu yang suci sudah, sesuatu yang dosa jadi nggak apa ya, jadi biasa gitu ya. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang nggak boleh jadi boleh. Tahukah saudara bahwa keadaan dunia hari-hari ini sedang seperti itu, dan anak-anak kita sedang masuk dalam situasi yang seperti itu, sudah, yang dimana kebenaran, saudara, yang namanya dosa, apa sih dosa ya? Yang namanya tabu, apa sih, kayak gitu aja tabu gitu. Sesuatu yang jorok, apa sih jorok apanya, jadi udah nggak jorok gitu. Maaf saudara ya, hari-hari ini saya ngedengar ya saudara ya, anak-anak sekarang kalau ngomong anjing tuh, maaf ya, seenaknya gitu, jing gitu. Keterlaluan. Ngobrol sama temannya jing, manggilnya jing. Sesuatu yang apa ya, meniru sesuatu yang, aduh, zaman kita berani ngomong anjing saudara, itu tabok bolak-balik saudara ya. Tapi sekarang kayaknya tuh jadi sesuatu yang, itu yang saya kasih contoh aja, satu saudara, satu dari sekian banyak sekali pengaruh-pengaruh dunia yang sedang merusak kadar rohani. Itu kan pengaruh. Dimulainya kan dari pengaruh, mempengaruhi, dipengaruhi, sampai kemudian kita jadi udah nggak tahu nih, maaf, anak-anak kita sudah nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Apalagi yang lebih parah kalau apa? Kalau kita sebagai orang tua, apakah orang tua papa mama, apakah itu opa oma, kita udah diem, mingkem mulut kita. Kita udah nggak berani menyampaikan, menyuarakan suara kebenaran itu. Ini saudara. Dan kalau ini dibiarkan, maka kita akan melihat bahwa generasi-generasi ke depan menjadi generasi yang aneh, generasi yang kayak gini. Saya lihat saudaraku di zaman Ahaz, lalu kemudian sampai dia masuk dalam sebuah kemerosotan yang paling mengerikan. Anaknya sendiri saudara dibakar jadi korban kepada dewa-dewa. Dan ini terjadi terus kemerosotan saudara ya. Terus turun. Tuhan tolong kita supaya paling tidak kita memulai dengan sebuah apa? Dengan sebuah rasa gelisah. Kita memulai dengan sebuah rasa yang gak nyaman. Maksudnya gini, kok kayak gitu sih? Enggak, kemudian ketika kita melihat, kita mendengar biasa aja gitu. Lalu kita bilang ya arane kayak bocah zaman sekian, beda ya. Enggak, kemudian kita jadi menoleransinya, bisa menerimanya gitu. Karena dengan alasan ya beda, memang zaman sudah berubah. Enggak. Memang kemerosotan moral itu dimulai dengan sebuah alasan-alasan yang seperti itu. Dunia sudah berubah, zaman sudah berubah. Saudara, nah ini letaknya di mana sebetulnya? Kita yang kemudian tidak berani bersuara, kita yang kemudian tidak berani mengingatkan, kita yang kemudian tidak berani menampilkan sikap. Ya bisa jadi karena takut, tapi bisa jadi juga karena memang kita juga suka ngomong begitu, saudara. Kita yang juga suka ngomong kasar, kita yang juga suka ngomong jorok, kita yang juga suka seperti itu. Nah, saya lihat seperti itu tuh, saudara. Ya.
Hal-hal yang tabu jadi tidak tabu lagi. Hal-hal yang aneh buat kita, yang kalau kita dengar tuh sekarang udah enggak, ketawa orang. Hal-hal yang dimana bikin syak buat kita hari ini jadi udah nggak syak lagi. Keadaan seperti itu terjadi. Dan tahukah saudara, kalau itu dibiarkan terus, saudaraku, maka maaf, saya takut ya saudara, saya takutnya begini, saudara, saya takutnya begini. Anak-anak kita tetap beribadah, tetapi isinya sudah kosong. Anak-anak kita masih beribadah kelihatannya, tapi seperti sebuah sampul aja, sebuah kertas kado aja, kotak kado ya, bukan cuma kertasnya, kotaknya bagus, tapi isinya kosong. Masih ibadah, tapi isinya udah kosong, udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada isi. Kertasnya bagus, kotaknya kuat, ya, tebel, dari dos yang tebel, dan bagus, penampilannya keren. Tapi apa? Isinya udah kosong, nggak ada apa-apa di dalamnya. Nggak ada iman, nggak ada kesucian, nggak ada kekudusan, nggak ada pengharapan, nggak ada nilai-nilai. Maaf nih saudara, saya saja saudara, untuk mempertahankan nilai itu sesuatu yang di situ butuh perjuangan yang keras sekali, butuh perjuangan yang tidak mudah sekali. Dan di tengah-tengah dunia yang sekarang, di mana anak-anak kita sedang ada, ya saudara, mereka yang panggungnya mereka sekarang, ya, panggungnya mereka. Dan kalau kita tidak menitipkan, kalau kita tidak mengingatkan tentang nilai-nilai yang benar, kalau kita sudah tidak lagi berani menyampaikan, mengingatkan kepada mereka, kita udah nggak berani lagi bilang nggak boleh, kita nggak berani bilang lagi jangan. Kita udah nggak berani lagi bilang nggak bagus. Mungkin nadanya yang kita mesti atur, mungkin caranya yang kita mesti perbaiki, cara kita menyampaikan, mengingatkan kepada mereka. Mungkin waktunya kita mesti lihat waktu yang terbaik. Tetapi kata itu tetap harus disampaikan. Bisa bilang amin, saudara? Ya. Karena zaman sekarang memang oke lah, saya mengerti ya saudara. Kalimatnya udah nggak bisa sembarangan kita sampaikan. Perkataannya kita mesti susun, kayak pengen khotbah. Orang tua kalau pengen nasihatin anak tuh kayak orang pengen khotbah, kayak orang pengen pidato, mesti disusun dulu ya, supaya bagus tuh. Karena kalau enggak diketawain sama anak kita. Kalau kita ngomong nasihat lalu kemudian kita belepotan, diketawain. Oke ya saudara, seperti itu. Waktunya juga kita mesti lihat waktu yang bagus, waktu yang tepat untuk kita. Dulu kapan aja orang tua pengen ngomong sama kita, ngomong aja. Mau kita lagi capek, mau kita sendiri lagi tertekan, mau kita sekarang enggak. Kita mesti lihat anaknya lagi apa, lagi santai, lagi apa, lagi seneng, baru kita bisa ngomong. Tapi saya cuma bilang, tetap hal yang seperti itu harus disampaikan. Tetap hal yang seperti itu harus diingatkan kepada mereka. Kenapa? Karena kalau tidak, mereka akan jadi generasi-generasi yang kalah. Kalau saudara melihat, kalau sudah melihat ayat ini dimulainya, saudara, Raja Ahaz itu jadi raja yang kalah, saudara. Jadi raja yang kalah, saudaraku. Ayat yang kelima, coba sama-sama kita baca ayat yang kelima. Saya akan buktikan, saudara, lewat firman Tuhan. Ayat yang kelima, saudara, sama-sama kita baca pasal 28 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Jangan sampai kemudian kita melihat, saudara, atau mungkin kita sudah nggak melihat karena kita sudah nggak ada. Anak-anak kita jadi generasi yang kalah, generasi yang terpuruk, generasi yang tertawan tangan kakinya, generasi yang dibuat nggak berdaya, generasi yang nggak bisa buat apa-apa.
Kita hadirkan mereka di bumi, saudaraku, untuk melihat mereka menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang membanggakan, orang-orang yang diberkati. Ada amin, saudara, ya. Bukankah itu yang menjadi harapan besar kita? Apakah itu anak perempuan, apakah itu anak laki-laki, saudaraku, kita berharap, kita punya mimpi besar buat mereka. Tapi jangan heran ke depan kalau kita nggak bisa dan nggak mau mengingatkan mereka. Kita biarkan kata-kata yang baik itu nggak pernah keluar lagi di lewat mulut kita. Maka jangan heran mereka akan jadi generasi yang gampang dikalahkan. Kayaknya hebat ini Yehuda zamannya Ahaz. Itu yang saya bilang tuh. Tampilannya hebat, isinya nggak ada kualitas. Jangan sampai kehidupan generasi kita, jangan sampai anak saya seperti itu. Kayaknya hebat gitu, tapi nggak ada isi, kopong. Maaf nih, saudara. Penampilan keren, semuanya keren. Tapi apa isinya kopong? Kopong itu dalam pengertian apa? Gampang kalah, nggak bisa bersaing dalam hidup ini. Bahwa persaingan ke depan tuh, aduh, ampun. Mereka harus sadar itu. Kepintaran jadi sesuatu yang beda gitu. Sekarang berubahnya begitu luar biasa. Sekarang orang yang bisa berinovasi yang menang. Orang yang punya ide yang cemerlang itu yang menang. Ini, saudara. Dan jangan sampai kemudian anak-anak kita jadi seperti ini, generasi yang kemudian dikalahkan dan jadi orang-orang tawanan, jadi budak. Jadi budak. Budak kemiskinan, budak kegagalan, budak dosa, budak. Ya. Tolong kita ya, saudara. Ya. Ini juga PR besar saya, ini PR besar kita semua sebagai orang tua, sebagai opa-oma, ya. Supaya kita bisa melihat, ya, generasi ke depan, generasi-generasi yang hebat, yang takut akan Tuhan. Amin, saudara. Generasi-generasi yang bisa memuliakan Tuhan lewat hidup. Saya tidak menjelekkan generasi kita, tidak. Saya hanya, karena gini, nggak bisa, benang merahnya itu ada. Benang merahnya gagal dan berhasilnya generasi kita ke depan itu ada benang merah. Siapa benang merahnya? Nyambungnya kemana? Nyambungnya ke saya, nyambungnya ke saudara sebagai orang tua. Nggak bisa, kita nggak bisa menyalahkan mereka gagal, goblok, nggak bisa. Kita cuma bisa bisa memaki mereka, nggak bisa. Kenapa? Ada benang merah. Kemana itu ngarahnya? Gitu. Tolong kita ya, saudara. Itulah sebabnya harus firman Tuhan mengingatkan siapa? Bukan hanya mengingatkan mereka, tapi mengingatkan kita sebagai orang tua. Untuk apa? Kita bisa berperan, kita melakukan peran kita. Kita tidak membisukan mulut kita, membiarkan kita berdiam, nggak ngomong apa-apa. Bismillah. Lalu kemudian dengan alasan angel diomongi, nggak peduli mau angel diomongi, tetap ngomong. Karena saya percaya ada kuasa dalam kata-kata kita. Ada amin, saudara. Tuhan sudah beri kuasa, ada kuasa. Percayalah, ada kuasa di mulut Bapak Ibu Saudara. Bisa bilang amin, saudara. Kuasa yang mungkin kayaknya angin lalu, kayak nggak ada apa-apa. Tapi nggak, saya percaya nyangkut di hati mereka, nyangkut di otak mereka. Dan tolong kita. Bagian yang kedua, saudara. Ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. 23. 20 sampai 23. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Maka datanglah Tiglat-Pileser, raja negeri Asyur kepadanya, hanya bukan untuk membantu dia, melainkan menyesakannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur.
namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia, dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Saudara, saya mau mengajak kita melihat dalam satu peristiwa yang seperti ini. Karena saudaraku, dikatakan Raja Ahaz, saudaraku, dia sudah tertindas, saudara, sama Raja Asyur, ya saudara, ya, Raja Tilgat-Pilneser. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, dia semakin menjadi-jadi. Dia semakin menjadi-jadi. Menjadi-jadi apanya? Menjadi-jadi mempersembahkan, ambil semua barang-barang yang di rumah Tuhan. Semakin nyogok gitu, semakin nyogok rajanya, nyogok dewa-dewanya si Raja Pilneser ini. Semakin disogok karena dia melihat katanya bahwa ternyata Raja Asyur itu dibela sama dewa-dewanya yang hebat. Bukan semakin dia merendahkan diri, bukan dia semakin ngakui, dia semakin introspeksi diri, tapi dia semakin menjadi-jadi, saudara. Dia ambil, dia minta, dia rampas kekayaan orang-orang kaya di Yehuda. Dia kasih, saudara, dia kasih. Dia persembahin, saudara, baik kepada rajanya dan kepada dewanya. Karena dia melihat seperti itu, dewanya orang Asyur itu hebat banget ya. Seperti yang tertulis di dalam ayat ini, saudara, ya. Ayat yang ke-23 bilang begini, ia mempersembahkan korban pada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, sama-sama bilang sama saya, pikirnya, saudara. Saudara, saya mau bilang ini yang disebut dengan persepsi nih, saudara. Persepsi adalah apa, saudara? Persepsi adalah sesuatu penilaian, saudaraku, anggapan kita berdasarkan informasi serapan yang kita dapatkan. Kalau kita melihat kursi ini kita lihat, oh kursi, kita nggak tahu nih fungsinya. Waktu ini rata nih, saudara, ya. Kalau kayak gini kan kelihatan kayak kursi. Tapi kalau cuma dalam kondisi yang rata, saudara, ya, rata, kita nggak tahu kini apa, ya. Anggo tempat senam tah, ya, bisa jadi kayak gitu, saudara. Anggo apa? Anggo nabok dah, gitu, saudara. Bisa jadi. Tapi nanti ya, saudara, ketika ada orang yang kemudian sisil tekuk itu, lalu sisil duduk seperti ini, oh iya, ini tempat, ini kursi. Kita sudah tahu nih, saudara. Nah, itulah yang namanya asumsi. Asumsi itu dimulainya dari situ, gitu, saudara. Pengertiannya banyak sih, saudara. Tapi saya cuma jelaskan bagian simpelnya saja. Nah, saudara, yang saya mau bilang bahwa ini asumsi, saudara. Pikirnya dia berpikir bahwa oh iya, raja-rajanya Asyur ini yang bela, raja-rajanya hebat banget ya. Dia nggak melihat, saudaraku, asumsi itu dapatnya dari mana? Dari informasi yang dia dapat. Dan seringkali yang membuat asumsi kita salah adalah apa? Asumsi bisa benar, tapi asumsi bisa salah. Asumsi yang kita dapatkan adalah apa? Asumsi yang terbatas, asumsi yang sempit. Maksudnya informasi yang sempit. Kita nggak maksudnya gini loh, saudara. Ini kalau di JJ bisa di tempat tidur, bukan? Iya kan, saudara? Jadi gini, asumsi kita semakin meluas, asumsi kita nggak sempit. Nah, pada saat ada orang, waktu saya baru melihat misalnya kursi ini, atau saudara melihat kursi ini, ada orang lagi berantem dan ambil barang ini lalu kemudian ditabokin ke orang. Bak! Oh, ini nih senjata. Nanti kalau ada apa-apa saya pakai buat gebuk orang. Bisa jadi begitu. Ngerti, saudara? Informasi yang terbatas. Nanti kalau sudah datang ke gereja, pas melihat ini, oh enggak, bukan buat nabok, oh buat duduk. Nanti sudah lihat lagi tempat lain, ternyata itu dijejerin, saudaraku, dijejerin kayak pindang. Oh, bisa buat kasur, bisa buat boboan, bisa buat tiduran. Informasinya lebih luas. Sampai di sini sudah ngerti ya, saudara ya.
Nah, berapa banyak kali saudara asumsi kita, pikir kita tuh saudara udah benar, tapi enggak. Kenapa? Karena informasi yang kita serap cuman itu aja. Itu aja. Kita nggak berkembang gitu. Cara berpikir kita nggak luas. Informasi kita nggak banyak. Dulu saudara, maaf ya. Dulu orang kalau misalnya produk Indonesia itu jelek. Ya, kita tahunya sama yang apalagi kita ya sudah. Produk Indonesia jelek. Kalau misalnya sepatu Adidas, sepatu Nike, ya saudara, sepatu pokoknya sepatu olahraga. Ya, ini sekarang saya baru sadar ya saudara, kalau nyebutin produk kan ini kan masuk di YouTube nantinya, nggak boleh ya saudara, ya, nggak boleh nyebutin nama. Ya, ini sih cuma kasih contoh aja. Dan kita bilang kalau produk sepatu kayak gitu, kalau buat Indonesia jelek, enggak loh saudara, salah. Nah itu tuh sudah, kita nyerapnya asumsi kita, informasi kita yang dulu. Sekarang produk Indonesia itu dicari orang. Bahkan orang Indonesia, anak-anak muda, kalau ngelihat, kalau ada buatan Vietnam, buatan Cina, orang-orang lebih pilihnya buatan Indonesia. Baru ngerti kan saudara? Dulu kita lebih milihnya Cina kenapa? Ya berarti kan import. Oh Vietnam, ada India kalau nggak salah, Bangladesh apa. Tapi orang-orang sekarang, anak-anak sekarang yang saya tahu ya saudara, orang lebih milihnya buatan Indonesia karena Indonesia lebih berkualitas. Nah ini nih asumsi yang informasi yang nggak berkembang, informasi yang nggak ditambahkan. Nah ini informasi yang sempit. Nah, berapa banyak kita seperti itu dalam banyak hal, ya, dalam kehidupan kita. Kenapa saya gagal? Tuhan nggak adil sama saya. Saya apa? Tapi yuk kita ngelihatnya secara utuh, secara keseluruhan. Kalau melihat, ya, kalau melihat segala sesuatu tuh melihatnya secara utuh. Karena kalau saudara melihat selanjutnya, apa sih yang membuat siapa itu saudara Ahaz kalah? Saudara coba lihat sama-sama, sudah ayat yang ke-19 ini kan jadi penyebabnya. Ini yang jadi penyebabnya ayat 19. Sama-sama kita baca ayat 19 sudah. 1, 2, 3. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah. Itu yang jadi penyebabnya, Bu. Tapi apa? Sudah Ahaz pikir raja Allah-Allahnya, dewa-dewanya Asyur yang hebat. Salah pikirnya. Seringkali kita seperti itu, benar kayaknya, tapi apa? Nanti kebenarannya akan terbukti pada waktu kita melihat, menyerap informasi yang lebih global lagi, yang lebih luas lagi. Itu saudara, ya. Nah, masing-masing kita harusnya sadar dengan hal yang seperti ini, bahwa kita harus membuka cara paradigma kita, membuka informasi kita selebar-lebarnya. Maka kita akan menghargai cara berpikir orang gitu sudah. Ya. Dengan saya melihat bahwa gereja ada banyak sekali gereja dengan segala doktrinnya. Iya kan saudara, dan boleh dibilang sinode kita menjadi sinode yang Injil sepenuh, dalam pengertian menghargai doktrin-doktrin daripada gereja-gereja lain, selama itu nggak sesat ya saudara. Dan kita melihatnya, kita menghargainya. Disitulah Tuhan memperkenalkan dirinya, seperti Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya, saudaraku. Tapi juga Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saudara berbeda. Caranya berbeda, penampilannya berbeda.
Saya bisa jadi waktu ketemu saudara, saya pakai jas. Iya kan? Saya ketemu sama salah satu saudara, saya waktu pakai jas, pakai dasi, gagah, gak rapi lah gitu. Tapi satu saat saya pakai celana pendek, ketemu sama orang, dan penilaian saudara berbeda. Waktu saudara nyeritain, dua orang ini nyeritain saya berbeda. Oh itu waktu itu Paul ketemu saya pakai jas loh. Tapi yang satu pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Tuhan memperkenalkannya kepada saudara dan saya dengan cara yang berbeda. Tapi saya nggak bisa bilang begini, Tuhan lu kayak gini. Lalu ketika saudara bilang begini, Tuhan tuh begitu Pak, salah kamu, sesat kamu. Nggak bisa. Lalu sebenarnya orang yang kenal sama saya, ketemu sama saya pakai sandal jepit, enggak, Pak Gem tuh nggak kayak gitu. Yang satu bilang, enggak, Pak Gem juga nggak kayak gitu. Pak Gem sih keren. Beliau nggak bawa sandal jepit, dia menaik beca. Dua-duanya benar, saudara. Iya kan, saudara? Dua-duanya benar. Yang satu nggak bisa ngeklaim bahwa yang ini yang benar, nggak bisa. Dengan cara apa kemudian dia bisa memahami? Dengan cara menghargai, dengan cara mengerti, oh iya tah, oh gitu. Dengan cara apa? Menyerap informasi secara luas. Dalam banyak hal kita gagal. Kenapa? Karena sudut pandang kita sempit. Kita menilai seseorang, kita mau memulai sebuah usaha, kita cuma lihatnya gini, oh untung gede, iya untung gede. Kita nggak lihat informasi secara luasnya, resiko-resikonya, kemungkinan-kemungkinannya, perubahan-perubahan nilainya dan lain sebagainya. Orang kayak gini, orang pengen melayani, oh iya pengen melayani, aduh iya pengen pelayanan, pengen pelayanan. Kenapa sih? Keren pelayanan tuh keren. Dia nggak lihat hal apanya. Di balik semuanya ada resiko-resiko, ada tantangan-tantangan, kemungkinan dikecewakannya ada. Sampai apa? Orang yang mau melayani, waduh semangat. Tapi waktu dia ngalamin resikonya, langsung apa? Pak. Yuk, saudara, kita belajar untuk persepsi kita, saudaraku, bukan sesempit itu, tapi luas gitu ya. Persepsi didapatnya dari apa? Dari informasi. Nah, informasi ini yang harus diperluas, dilebarkan, sampai kita bisa mendapatkan sesuatu yang utuh. Jadi ketika kita mau memulai usaha, kita memulainya dengan cara yang benar. Ada amin, saudara, dengan sebuah kehati-hatian, dengan informasi yang cukup, sampai kita bisa dapatkan keuntungan berkat Tuhan. Kita nggak menyalahkan Tuhan waktu kita rugi, yang sebetulnya itu adalah sebuah kegagalan, kesalahan kita sendiri, saudara. Tuhan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan, saudara.